Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk kita terus mengalami perubahan, untuk kita berkarya dan menjadi berkat. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan hari ini, Amsal 26 ayat 22. Amsal 26 ayat 22 berkata demikian, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Ya, ada satu catatan yang penting bagaimana perkataan-perkataan pemfitnah itu bisa masuk ke dalam lubuk hati kita, mempengaruhi kehidupan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Ya, itu sebabnya tadi dikatakan dalam terjemahan baru seperti sedap-sedapan. Ya, fitnah, perkataan-perkataan yang berisi menjelekkan, gosip dan lain-lain, ternyata itu dikategorikan sesuatu yang sedap, yang enak rasanya. Dan karena dikategorikan seperti itu, orang semakin suka menikmatinya, suka mengatakannya, bahkan itu dapat dengan mudah ditelan oleh orang. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, bergosip terasa sedap di mulut, orang mengunyahnya seperti makanan dan mempercayainya sepenuh hati. Ya, hari ini kita dapat belajar ya bahwa ada satu hal yang sangat serius tentang pemfitnah. Fitnah itu ternyata nampaknya sesuatu yang manis, yang sedap ya, dan ketika orang memakannya itu bisa sampai ke dalam lubuk hatinya ya, dan itu dapat tentunya mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Nah, apa yang kita perlu belajar dari nasihat firman Tuhan ini? Fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, menjatuhkan nama baiknya ya, dan bahkan merugikan kehormatannya. Bentuk fitnah itu biasanya ya dalam artian menceritakan kejelekan seseorang, mungkin menceritakan masa lalunya, menceritakan kesalahan yang mungkin pernah dilakukannya ya. Dan fitnah ini dapat terjadi dilakukan oleh satu orang misalnya yang kemudian saling menceritakan dengan orang yang lain ya. Satu orang yang memulai lalu menceritakannya kepada orang lain. Bahkan dapat dilakukan secara berkelompok, menceritakannya kepada orang-orang yang lebih banyak dalam kelompok. Fitnah itu dapat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, membicarakan di belakang orang itu tersebut, atau bahkan dilakukan secara terang-terangan. Nah, hari ini di masa kini kita melihat bahwa kebiasaan fitnah, gosip dan sebagainya itu bahkan sudah diangkat menjadi sesuatu yang nampaknya itu bebas ya. Tidak apa-apa dilakukan. Kalau Bapak Ibu melihat ya bagaimana generasi saat ini kita hidup di masa di mana segala sesuatu yang sifatnya belum benar bahkan atau bahkan belum diketahui kebenarannya itu bisa demikian diangkat, diberitakan, diceritakan seolah-olah itu sesuatu kebenaran. Dan orang dibangun keinginannya untuk mengetahui sesuatu tentang orang lain, tentang mungkin masa lalunya, rahasia-rahasianya, ya mungkin ada dosa, kesalahan, kegagalannya, kerugiannya, ya kebangkrutannya, berapa gajinya, perceraiannya, penyakitnya, bahkan apapun dalam kehidupan seseorang. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kita di dunia ini sedang disodori satu situasi yang membuat kita seolah-olah menjadi terbiasa dengan fitnah, dengan gosip. Ya, kita lihat hari-hari ini di surat-surat kabar yang secara elektronik kita baca, mungkin ada program berita situs-situs ya, bahkan kemudian kalau kita lihat di tayangan-tayangan YouTube dan sebagainya, bagaimana kehidupan seseorang, rahasia seseorang mungkin ya, latar belakangnya, kehidupannya, masa lalunya itu bisa diberitakan dengan sedemikian rupa ya. Hal ini adalah sesuatu hal yang kita perlu waspadai ya. Mengapa? Karena kalau kita kemudian terlibat di dalamnya ya, kemudian ikut merasakan bahwa
wah gosip itu sedap, gosip itu enak, lalu kita ikut menelannya, ikut memakannya, atau bahkan ikut mengatakannya. Ya, itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat serius dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena gosip, ya fitnah itu berasal dari sesuatu hal yang kita perlu sangat waspadai. Ya, karena fitnah, ya mengatakan sesuatu yang jelek tentang orang lain, apalagi itu belum tentu kebenarannya, itu dapat bersumber dari keinginan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dapat berasal dari satu tanda kesombongan, ya dosa, di mana kita ada keinginan meninggikan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Waktu kita menceritakan kejelekan orang, kejahatan orang, kegagalan orang, kita menceritakan apa yang tidak baik tentang orang lain, pada saat yang sama kita sedang ingin meninggikan diri kita, bahwa kita lebih baik dari dia tidak berhasil. Kita bisa membuat orang lain itu merasa dia lebih buruk, terlihat cukup buruk, ya. Karena hal itu juga dapat menjadi sesuatu yang melukai hatinya. Ya, kalau kita menceritakan kejelekan orang atau bahkan mungkin sesuatu yang belum tentu benar, itu bisa melukai orang yang kita fitnah. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu waspadai. Kalau hari ini catatan firman Allah berkata bahwa gosip, fitnah itu sesuatu yang punya daya tarik yang sangat luar biasa. Kita justru akhirnya perlu diingatkan untuk sangat berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian fitnah itu menjadi sesuatu yang kita nikmati, karena itu dapat masuk di dalam lubuk hati kita. Kalau kita kemudian tergoda untuk melakukannya atau bahkan terbiasa melakukannya. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk berhenti, jangan lakukan fitnah, berhenti, jangan suka bergosip, berhenti untuk kemudian tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, supaya kita tidak menyebabkan orang-orang terluka karena fitnah. Karena sebenarnya fitnah itu bisa menyebabkan banyak orang yang terluka. Pertama, orang yang difitnah, ya dia tentunya kalau mendengar apa yang digosipkan tentang dia, bagaimana orang memfitnah dia akan terluka oleh berita yang tidak benar atau berita yang menjatuhkan harga dirinya. Tapi yang kedua, ya orang yang mendengar fitnah, ya orang-orang lain yang mendengar di fitnah, mungkin kemudian pendapatnya bisa berubah, ya cara-cara dia memandang orang yang difitnah itu juga bisa berubah. Itu termasuk melukai orang-orang yang lain. Jadi hari ini kita belajar betapa seriusnya itu dipandang oleh Tuhan, dan itu sebabnya dituliskan dalam kitab Amsal. Kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita kemudian tergoda, terbiasa untuk melakukan fitnah. Ya, mari kita belajar latih, ya perkataan-perkataan kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, latih diri kita untuk katakan hal-hal yang baik. Jadilah pembawa pujian. Jadilah orang yang berlatih untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar, berlatih itu memang tidak mudah, tapi berlatihlah melihat hal yang positif, berlatihlah memberi pujian. Kalau bahkan Anda mungkin tidak ada di depan orang itu, Anda punya kesempatan untuk mengatakan sesuatu, pilihlah untuk mengatakan hal yang baik. Yang kedua, kalau kita belajar untuk terus mengatakan hal yang baik, berarti kita pun harus berlatih jangan mengatakan hal yang tidak baik. Kalau Anda tahu ada hal yang tidak baik, belajar untuk diam. Kalaupun Anda tahu ada hal yang tidak berkenan, Anda diam. Kalau itu sesuatu yang perlu diperbaiki, temui orangnya, beritahu dia dengan baik. Kalau Anda bahkan tidak mungkin menemui orangnya, doakan dia. Ketika kita jaga perkataan kita, tidak menjadi orang yang penyebar fitnah, itu dipandang sesuatu yang baik oleh Tuhan. Bahkan firman Allah mengajarkan kepada kita, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengizinkan orang-orang yang jaga lidahnya dengan baik untuk terus ada menikmati kemurahan Tuhan, menikmati sukacita di dalam Tuhan. Saya bacakan Mazmur 15.
ayat 1 sampai 3. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Perhatikan ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Sampai di situ. Ternyata kategori ini juga dipandang serius oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah, yang mengatakan hal-hal yang baik, merekalah yang bisa menikmati sukacita di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita keluarga GPDI El Shaddai Magelang tentunya merindukan menjadi orang-orang yang menikmati sukacita di dalam Tuhan. Karena itu mari kita belajar hari ini satu hal, jaga lidah kita. Katakan hal-hal yang baik. Jadilah pembawa pujian, bukan penyebar fitnah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya hari ini kita dapat bersama-sama untuk terus menjadi berkat satu dengan yang lain, terutama dari perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk berhati-hati dengan perkataan kami. Jangan sampai perkataan kami menjadi sesuatu yang melukai orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami, biarlah dengan kekuatan firman-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu yang terus ada dalam hidup kami, dalam bibir mulut kami dapat belajar memperkatakan hal-hal yang baik. Ampuni kami Tuhan untuk kata-kata kami yang tidak jadi berkat, kata-kata kami yang mungkin menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Tapi kami mau belajar untuk berlatih dan terus memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun, yang memuji satu dengan yang lain, yang dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kami berada, perkataan kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Mulut seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.